Ketika tempat yang paling ditakuti, Kalau dulu tuh nggak nyaman, Mbak. Ada tamu bawa motor itu udah nggak nyaman, apalagi motor. Sandal aja saya hilang, jemuran aja saya hilang. menjadi tempat pencarian jati diri. Itu mayoritas jamaah Pondok Pesantren Istighfar tuh hampir 100 ya. Itu kalau kita ambil ya 99, sekian persen itu mantan preman. Tapi alhamdulillah Mbak ya, mantan dulu ya. Inilah kisah titik balik mereka yang pernah keras hati. Obat itu nggak ada yang lebih hebat selain Al-Quran. Ya, Al-Quran itu lebih hebat, paling hebat. Ia sempat dianggap pengkhianat. Resikonya apa? Resikonya bisa dianggap itu pengkhianat, munafik, dan lain sebagainya. Karena mengorbankan semangat perdamaian dari mimbar ke mimbar. Pelangi itu indah karena dia berbeda. Bagi saya, menyuarakan damai itu adalah misi suci agama gitu. Demi mencegah sejarah kelam di tanah Maluku berulang. Ketika bahasa agama itu membenarkan konflik, itu luar biasa kemarahan yang terjadi. Ketika orang menggunakan agama untuk legitimasi membenarkan konflik, maka orang rela untuk berperang dan sebagainya. Mereka berupaya lupakan trauma. Jangan sampailah ada orang yang mengalami hal yang sama kayak orang Ambon. Dengan berkarya bersama. Ketemu dengan teman-teman yang kasih sedikit percikan seni sastra itu jadi kayak sesuatu yang segar gitu, jadi kayak embun. Dan menjaga toleransi di tanah Maluku yang berseri. Padahal sebenarnya kota ini sudah aman sekali gitu. Saya Amanda Falani. Saya Tami Mauliana. Saya Najwa Shihab. Dan saya Putra Nababan. Pemirsa, inilah 360 selengkapnya. Baru-baru ini, Tami Mauliana menelusuri sebuah desa di Semarang, Jawa Tengah. Desa ini dikenal sebagai salah satu desa paling ditakuti di Semarang karena catatan kriminalitasnya. Namun di balik citra buruk itu, Tami justru mendapati satu tempat yang di luar dugaan. Sebuah pondok pesantren berisi orang-orang dengan latar belakang suram. Mereka adalah para mantan preman dengan berbagai catatan kejahatan. Salah satunya adalah Aris Setiabudi yang tengah mencari kembali jati dirinya setelah bertahun-tahun mendekam di penjara. Demi keluarga dan masa depan, ia memilih untuk berubah. Inilah kisah pertobatan dan keikhlasan hati untuk memulai kembali hidup yang fitri. Saya pikir gini Mbak, kalau saya diem, saya yang mati. Ya, begitu udah deket, itu tangan saya tendang, kebetulan senjata yang dia bawa itu jatuh, saya ambil, saya tusukkan ke dia. Kalau untuk vonisnya 7 tahun, Mbak. 7 tahun. Iya. Itulah sepenggal cerita Aris, seorang mantan narapidana. Namun itu kisahnya dulu. Hidup Aris kini berubah. Ia kini menjadi salah satu jamaah di pesantren Istighfar Tomboati di Semarang. Pesantren yang sebagian besar jamaahnya punya masa lalu yang kelam seperti dirinya. Malam itu suasana pesantren Tomboati begitu khusyuk. Para jemaah mengaji dengan penampilan yang cukup berbeda. Berbaju hitam dan tak sedikit yang berambut gondrong. Pesantren ini ternyata dibangun di daerah yang konon adalah wilayah yang paling banyak ditakuti oleh masyarakat sekitar, yaitu di Desa Perbalan, Semarang, yang terkenal sebagai pusatnya preman di kota Semarang. Kalau dulu tuh nggak nyaman, Mbak. Ada tamu bawa motor itu udah nggak nyaman, apalagi motor. Sandal aja saya hilang. Nah, yang namanya jemuran aja saya hilang.
Jadi benar-benar tidak nyaman gitu loh. Karena di sini merasa kuat semua orang-orang itu. Monggo saran-saran. Jadi saat ini kita tinggalkan yang namanya kejelekan, kita jalankan kebaikan. Sang pemimpin pesantren Muhammad Kuswanto alias Gustanto menjelaskan awal berdirinya tempat yang sering dijuluki pesantren preman ini. Gus, sebenarnya apa yang mendorong Gustanto untuk mendirikan pondok pesantren ini? Alhamdulillah, kalau saya kaji itu satu, sebetulnya dulu kan saya lahir kan di sini di Perbalan Purwasari. Mereka tuh merasa kuat semuanya dan tidak lepas yang namanya saya sering dikeroyok itu, sering diperkelahi itu. Disitulah dari kecil itu saya sudah punya naluri gimana saya nanti besar saya mau gimana toh supaya orang itu sama-sama menghargai bagaimana, tidak saling menginjak-injak gitu. Gustanto membangun pesantren ini mempunyai nilai yang berbeda dengan pesantren pada umumnya. Ada beberapa arsitektur bangunan yang mempunyai makna tertentu. Saya pun sempat diajak oleh salah satu penjaga pondok pesantren, Sumailani, untuk melihat dan mengenal simbol-simbol yang ada di pesantren ini. Pak Terani, Pak, ini kan di depan ada patung naganya nih Pak ya. Iya. Ini apa sih Pak artinya Pak? Ini sebenarnya itu patung naga hanyalah filosofi atau simbol makhluk yang mempunyai kekuatan yang sangat dahsyat. Jadi melambangkan kekuatan. Iya. Oke. Terus juga ini tulisan Arab di tengahnya itu artinya apa Pak? Artinya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak, boleh lihat ke dalam? Silakan. Iya, Pak. Kalau ini tempat apa nih, Pak? Kalau ini yang dinamakan aula, tempat untuk beraktivitas pengajian atau mujahadah. Lampunya mirip lampu disco ya, Pak ya? Itu ya. Apa artinya, Pak? Itu artinya memang menggambarkan kehidupan manusia di dunia ini penuh dengan warna-warni. Tapi di dalam lampu ini kan ada yang sinarnya putih, yang menyilaukan. Jadi kita jangan sampai yang namanya silau dengan kekayaan ini. Jadi silau dengan keduniawian. Iya. Pak ya? Impian untuk mengubah situasi di desa Perbalan perlahan terwujud. Bukan sekedar karena berdirinya sebuah pesantren, tapi justru semakin banyaknya preman-preman yang bertaubat seperti kisah Aris. Itu mayoritas jamaah pondok pesantren Istighfar tuh hampir 100 ya. Itu kalau kita ambil ya 99, sekian persen itu mantan preman. Ya termasuk saya ini. Tapi alhamdulillah Mbak ya, mantan dulu ya. Dulu. Sekarang alhamdulillah. Pak Aris. Ya. Apa yang mendorong Pak Aris untuk bergabung dengan pesantren Istighfar Tomboati, Pak? Itu yang jelas yang mendorong tuh dari keinginan hati, ya. Dari keinginan hati saya, terus larinya ke pikiran. Nah, semuanya tuh bisa kembalikan lagi, itu semuanya rencana Allah. Tapi biarpun rencana Allah, kalau kita belum hati kita tuh belum mantap, itu ya mungkin ada kendala lah ya, ada kendala itu semuanya kan proses. Proses titik balik kehidupan Aris memang tidak mudah. Aris sempat mengajak saya berkeliling mengenang masa kelamnya, yakni di kawasan Terminal Terboyo, tempat ketika dahulu ia masih menjalani aksinya sebagai preman. Pak Aris, ya. Ini dulu Bapak nongkrongnya di sini nih? Iya, di Terminal Terboyo. Mana nih? Terminal Terboyo Semarang. Di Terminal Terboyo dulu. Iya. Sehari-harinya Bapak ngapain aja nih Pak kalau di terminal? Dulu di terminal selain saya cari penumpang, ya habis cari penumpang pulang ya di jalanan saya cari uang lagi dengan jalan haram ya. Itu antara lain saya copet, saya ini juga malak gitu juga gitu. Iya. Pak, ya. Jadi dulunya preman terminal sini ya Pak ya? Dulu, iya. Itu berapa tahun yang lalu ya Pak?
Itu kurang lebih tahun 91-92 itu. Tapi sekarang di sini masih kenal juga ya dengan Bapak? Ya, 1-2 masih kenal. Di sini ya Pak ya? Iya. Mana nih Pak temennya nih bisa? Ini Pak, ini Mas Flower ya itu. Oh, betul apa pripun kabari? Saya. Pak Bambang, ini Bapak kenal juga dengan Pak Aris ya? Dulu ketika Pak Aris di terminal nih, Pak Aris dikenalnya sebagai sosok yang gimana sih? Dulu kan kenalnya tuh orang-orang preman nih Pak Aris nih, gitu. Gimana? Di sini ya terkenal preman yang baik kan. Tidak terlalu arogan gitu ya, biasa. Tapi kalau ada masalah ya bisa diatasi. Kehidupan yang keras sempat membawa Aris ke sel tahanan. Disitulah ia sadar, ia harus berubah. Namun proses yang dilalui tidaklah mudah. Keluar dari tahanan, Aris masih menjadi preman jalanan selama kurang lebih 15 tahun. Berarti di jalanan itu sampai tahun? Kurang lebih 96. Akhir, terus saya menikah 97, tanggal 14 Juni 97. Itu posisi saya setelah nikah, itu saya masih melakukan aktivitas itu, Mbak. Ya, saya berhenti total itu 2007. Itu prosesnya bagaimana Pak? Manusia semuanya proses Mbak ya. Nggak ada yang namanya instan tuh nggak ada ya. Dalam hati kecil saya yakin semua manusia tuh pasti hati kecilnya tuh pengen lah yang namanya tuh jalan yang benar. Segala yang positif tuh pengen. Nah, terus saya belajar. Terus kebetulan sebelum saya masuk ke pondok pesantren juga saya sudah menjalani sholat, ya biarpun masih bolong-bolong, Pak. Nah, klimaksnya yaitu setelah di pondok pesantren istighfar sampai sekarang. Ya, saya pikir gini, Mbak ya, obat tuh nggak ada yang lebih hebat selain Al-Quran. Ya, Al-Quran tuh lebih hebat, paling hebat. Kembali ke jalan yang benar adalah perjuangan untuk Aris. Tidak mudah, tapi terus ia jalani. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga keluarga. Bergabung dalam pesantren ini adalah salah satu cara yang ia pilih. Setiap hari, Aris menempuh perjalanan selama kurang lebih 1,5 jam dari rumahnya menuju pesantren Tombo Ati. Sesampainya di pesantren, ia harus menjalani ibadah rutin yang tak bisa dibilang ringan. Dalam proses pemulihan tadi ya Pak ya, proses pemaafan diri Bapak, itu ibadahnya apa aja sih Pak? Kalau yang selama saya di pondok itu ya jelas ya. Rutinitas tuh setiap Rabu malam Kamis kita mujahadah. Tiap harinya tadarus ya. Kebetulan Senin Kamis saya puasa sunnah. Dalam perjalanannya menuju kebenaran, tak sedikit tantangan yang harus dihadapi Aris. Bahkan godaan untuk kembali ke masa lalu. Ketika Bapak masih di pesantren awal-awal gitu Pak ya, ada tidak Pak orang-orang yang ya istilahnya iseng gitu untuk mengajak kembali Bapak ke jalan yang tidak benar? Bukannya 1-2, banyak sekali Mbak. Namun dengan tekun beribadah dan niat yang bulat, kini kehidupan Aris pun perlahan berubah. Ia tidak lagi mangkal di terminal sebagai preman yang membuat resah, tapi justru menjadi orang yang dipercaya menjaga keamanan wilayah. Pekerjaan yang jauh berbeda dari kehidupan sebelumnya. Ya alhamdulillah sekarang saya security di komplek perumahan villa, lokasi di Villa Gading Bandungan, Mbak. Lalu Pak sekarang bagaimana keluarga Bapak Pak? Ya kalau untuk sekarang itu ya saya bersyukur sama Allah. Saya udah punya keluarga, udah punya ketipan dari Allah 2. Nah, kalau untuk dibandingkan sama dulu ya jauh, alhamdulillah. Sekarang tuh intinya gini Mbak, intinya tuh hati sama pikiran tuh udah klop ya. Udah sinergi, udah kalau bahasa saya tuh hati sama pikiranku harus kawin. Ya, harus menyatu. Nah, kalau pikiran sama hati udah menyatu, enak kita. Mau apapun enak. Mau jalan kemana, mau tidur, mau apa enak. Kini, nikmat surga yang coba tengah dikejar Aris sambil mensyukuri nikmat dunia yang didapatnya dan menjadi berkah, yakni hidup yang menurutnya
kini penuh hidayah. Lalu Pak, cita-cita Bapak dan harapan Bapak nih untuk kedepannya apa Pak? Harapan saya tuh istri, anak-anak saya tuh soleh dan solehah. Ya, itu udah harapan saya. Nggak muluk-muluk, nggak mau ini, nggak orang ini, bla bla bla, nggak. Ya, kebetulan saya punya anak laki-laki. Insya Allah jadi anak yang soleh. Itu harapan saya. Menjadi provokator damai di tanah Ambon nan Permai. Sesaat lagi di 360. Sejak pecahnya tragedi kemanusiaan Tanah Maluku, ada sosok yang tak berhenti menggaungkan kata damai walau kala itu sangat tabu diungkapkan. Amanda Falani menemui seorang pemuka agama yang dijuluki provokator damai. Baginya, mimbar masjid bukanlah corong menggaungkan semangat kebencian atas perbedaan golongan. Karena ia yakin semua orang bersaudara meski berbeda agama, suku, dan ras. Dakwah damai yang disiarkannya adalah sebuah keniscayaan agar sejarah kelam tak kembali berulang. Amanda Falani membawakan kisah sang provokator damai dari Tanah Maluku. Pada bulan Ramadan ini, saya mengunjungi sebuah kota di wilayah timur Indonesia, Ambon. Kota yang sempat diguncang kerusuhan sosial bermotifkan perbedaan agama. Namun apa yang terjadi lebih dari 1 dekade silam telah berlalu. Kini, Ambon sudah berbenah diri menjadi kota yang maju dan damai. Meski untuk mencapai kondisi ini harus melalui perjalanan panjang. Di salah satu desa Kecamatan Teluk Ambon, ada wilayah yang sama sekali tidak terkena imbas konflik, yakni Desa Wayame. Disinilah saya bertemu seorang pria yang dijuluki provokator damai, Abidin Wakano. Ia adalah seorang aktivis perdamaian lintas agama yang menjadi saksi pertikaian antar saudara di Tanah Maluku. Pada saat itu juga punya tantangan-tantangan sendiri ya? Tidak gampang. Ya. Kata Bapak Imam itu ketika selalu ada provokasi kan, zaman modern untuk pakai handphone dan macam-macam. Kenapa kalian belum serang? Kenapa belum serang? Demikian juga di Kristen. Kepada saya, Abidin bercerita, pada saat kedua belah pihak bersitegang, warga Wayame justru saling menjaga. Area yang sempat disebut zona aman ini dihuni lebih dari 1.000 kepala keluarga. Nilai kedamaian sejati kita bisa temukan di sini. Bayangkan ketika konflik sudah berimbas kemana-mana di Maluku itu, kehidupan orang bersaudara sini tetap baik. Mereka punya pengalaman. Di sebelah sana kan Kristen nih. Ini kita bisa lihat ada gereja di sebelahan. Iya. Di sini masjid. Saat konflik mereka menjaga wilayahnya secara bersama-sama, punya komitmen kalau ada yang datang memprovokasi, itu menjadi musuh mereka bersama. Kok bisa sih Pak? Kebersamaan mereka cukup bagus. Mereka kritis. Dan tokoh-tokoh agamanya juga punya komunikasi dan dialog yang cukup intensif. Jadi saya kira ini yang penting. Kebersamaan dan persaudaraan, itulah yang menjadi dasar syiar sang provokator damai. Salah satu bentuk provokasi yang dilakukan Abidin dalam menyerukan pesan perdamaian adalah penyampaian pesan melalui dakwah dari mimbar ke mimbar. Jangan anak-anak Maluku selalu diidentikan dengan anak-anak kekerasan. Kita hentikan sebuah siklus kekerasan ini. Mari bicara dengan anak, dengan qaulan karimah, dengan kata-kata yang mulia. Isi dakwahnya syarat akan ajakan mempererat persaudaraan antar umat. Bukan justru menyebarkan semangat kebencian atas golongan lain. Sebenarnya kita harus mengharapkan diri kita untuk menggunakan kata-kata yang kotor kepada saudara kita. Seberapa penting dakwah damai itu diterapkan di sini?
dakwah damai itu penting. Ketika kita belajar dari pengalaman konflik tahun 99, walaupun agama bukan satu-satunya faktor, tetapi ketika bahasa agama itu membenarkan konflik, itu luar biasa kemarahan yang terjadi. Ketika orang menggunakan agama untuk legitimasi membenarkan konflik, maka orang rela untuk berperang dan sebagainya. Sejak pecahnya tragedi kemanusiaan di tanah Maluku, Abidin tak berhenti menggaungkan kata damai. Walau sebelumnya, kata itu sangat tabu diungkapkan. Ketika kita mau melaksanakan berbuka puasa, dihadiri oleh kawan-kawan dari berbagai agama-agama. Dalam hubungan orang bersaudara di Maluku menjadi sesuatu yang sangat penting sekali kita membangun sebuah relasi agama-agama. Seberapa sulit menegakkan dan menerapkan dakwah damai? Risikonya apa? Risikonya bisa jadi dianggap itu imannya tidak benar. Risikonya bisa dianggap itu pengkhianat, munafik, dan lain sebagainya. Tetapi ada sebuah keyakinan dalam diri saya dan kawan-kawan, antara saya hanyalah satu contoh kecil dari banyak para ustadz, para pendeta, para guru-guru, tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat yang punya keberanian itu. Dan bagi saya, menyuarakan damai itu adalah misi suci agama gitu. Abidin melakukan misi sucinya tak sebatas di mimbar masjid, tapi dimanapun ia berada. Umat Islam merasa Islamophobia ya. Baginya, ini adalah upaya berdakwah dan memberi teladan, seperti yang kerap diajarkannya sebagai pendidik di Institut Agama Islam ternama di kota itu. Bagi Abidin, pola pikir yang kritis merupakan tameng utama dalam mencegah agama menjadi alat provokasi. Dalam masyarakat kita yang plural, itu kan dia akan sangat rawan terhadap politisasi agama atau politisasi etnis dan lain sebagainya. Apalagi agama itu sangat seksi ketika dieksploitasi menjadi bahasa yang bisa mengaduk-aduk. Apalagi dalam Maluku kita pasca konflik kita mengalami segregasi, pemisahan. Orang Islam tinggal di daerah sendiri dan Kristen di daerah sendiri, itu polarisasi. Dan dalam konteks kita yang pernah mengalami, wah itu provokasi dan mobilisasi dalam konteks ini bisa akan membahayakan masa depan. Karena dakwah damai juga dalam konteks keambonan, kemalukuan adalah bagaimana kita mengembalikan nilai-nilai kebersamaan kita dalam semangat hidup orang bersaudara. Abidin merasa semangat persaudaraan juga harus ditanamkan sejak dini, agar generasi muda dapat berbaur tanpa sekat dan tembok pembatas. Oke, jadi pelangi itu indah karena dia berbeda. Karena kalau hanya satu warna, maka itu tidak indah. Keindahan itu ada dalam keragaman. Kalau semuanya warna kulit gelap kayak beta begini, indah keseng? Seindah. Kalau semua punya rambut lurus, indah keseng semuanya. Namun semangat hidup dalam damai dan toleransi tak disebarkannya seorang diri. Saya akan pilih. Bersama sahabatnya seorang pendeta dari gereja Protestan Maluku, Rudi Rahabeat, Abidin menularkan virus perdamaian ke sekolah-sekolah. Saya mempersilakan dua teman kita yang akan saling memperkenalkan keunikan perbedaan satu terhadap yang lain. Ya, selamat pagi teman-teman. Saya akan memperkenalkan teman saya. Namanya Aisyah, panggilannya Cia, asal sekolahnya dari SMP 14. Saya akan memperkenalkan teman di pinggir bangku saya. Namanya Erwin Teresa, biasa dipanggil Erwin, dari SMP 4. Sekolah seperti SMA 1, sekolah negeri itu sebenarnya harus menjadi model, menjadi contoh untuk keragaman itu betul-betul disyukuri, keragaman itu betul-betul dikelola. Karena toh mereka ke depan juga akan ada di masyarakat. Berbicara mengenai cara, ada cara khusus nggak dari Pak Rudi sendiri untuk mencairkan suasana dalam yang membangun keakraban gitu kan? Tidak dalam ranah-ranah selalu formal begitu. Iya. Jadi kan pertemanan ya. Misalnya saya dengan Pak Abidin Wakano, sejak kita kuliah di Jogja,
persahabatan itu kita bangun. Dan itu terus kita jaga, kita bina. Ketika kita kembali ke Maluku, itu juga kita bangun. Dan kita perluas. Kita perluas komunikasi itu. Generasi muda itu menyerap ya konsep-konsep perdamaian tadi secara mudah ya Pak ya. Saya kira sejak dini teman anak-anak, para siswa sudah terbiasa untuk menerima perbedaan, tetapi juga bukan segera menerima, tapi bagaimana mereka mengelola perbedaan itu. Karena tidak otomatis ya, saya kira tidak otomatis mereka di satu sekolah, lalu kemudian mereka bisa saling menerima. Bisa saja mereka cuma datang untuk sekolah, tapi mereka tidak betul-betul sungguh-sungguh mengelola perbedaan itu sebagai kekuatan. Sehingga melalui kegiatan ini kami ingin menegaskan betapa sejak awal, sejak dini nilai-nilai itu harus dikuatkan kembali, ditegaskan kembali. Indonesia itu 665 buah bangsa. Konsep dakwah damai yang diusung Abidin lewat pendidikan ini terbukti efektif memberikan pemahaman mengenai pluralisme dan keimanan. Memiliki berbagai macam warna dan berbeda-beda, makanya planet indah. Karena perbedaan itu indah. Makasih. Tak heran, Abidin lalu disebut salah satu provokator damai di Ambon. Ia berperan besar mengurai simpul-simpul kecurigaan antar umat demi mewujudkan sebuah kerukunan. Kita masyarakat yang multikultural, yang plural, kita harus materi yang mengajarkan tentang kesadaran kita menerima realitas keragaman yang ada di Indonesia kita yang berbineka tunggal ika. Nah, ini sebuah realitas kita. Bahasa keagamaan harus bagaimana mengajak masyarakat menerima keragaman sebagai sebuah anugerah Allah. Dan bagaimana kita merawat kebersamaan ini. Karena itu materi itu menjadi sangat penting. Yang kedua, kita mengajak dakwah yang bertemakan anti kekerasan. Bagaimana tanggapan Bapak ketika ada dakwah-dakwah yang tendensius dan juga provokatif? Bagi saya, kalau ada dakwah yang provokatif, maka sebenarnya dia apalagi provokatif dan menghancurkan persaudaraan, menghancurkan silaturahim, maka itu kontra dakwah. Bukankah wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair? Hendaklah sebagian di antara kamu menyeru kepada kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari yang mungkar, yang tidak baik. Maka ketika orang memprovokasi orang dan kemudian tabrakan orang, saling berperang, berkonflik, berbunuh-bunuhan, berkelahi. Apakah itu ma'ruf? Apa itu kebaikan? Itu bukan baik. Itu tidak baik. Justru yang seperti ini kita harus lawan model-model seperti ini gitu. Filternya lantas harus ada di mana? Peran lembaga-lembaga keagamaan menjadi sangat penting. Ini harus kita menyiapkan para dai-dai yang punya mindset, punya cara berpikir, punya perspektif, punya cara pandang yang pro damai. Dari tragedi kemanusiaan di bumi Maluku, Abidin belajar banyak hal. Bahwa kecurigaan dan pertikaian tak pernah mendatangkan keuntungan. Dan baginya, jalan dakwah damai yang dilakukan di masjid-masjid maupun surau di desa dianggap tepat untuk mencegah sejarah kelam itu berulang. Abidin bertekad akan terus menularkan virus perdamaian di tanah Maluku dan melibatkan lebih banyak lagi umat untuk ikut menjaganya. Satu hati, satu jantung. Bekal utama untuk umat sendiri supaya tidak mudah terprovokasi? Jika datang orang-orang fasik kepadamu membawa informasi yang provokatif gitu, fatabayyanu, maka kritisilah informasi itu. Jangan kita langsung terima. Maka ini perlu kita punya, masyarakat punya kualitas untuk daya kritis gitu. Bahwa tidak selamanya orang menggunakan bahasa agama kita terima mentah-mentah. Sesuatu kalau mengakibatkan, menimbulkan kebencian, iri hati, dengki, maka itu pasti akan bertentangan dengan semangat agama itu sendiri. Ketika Ambon Manise memperkokoh jiwa toleransi. 360 segera kembali.
Meski telah lebih dari 10 tahun, trauma atas konflik sektarian di Tanah Maluku masih lekat dalam ingatan masyarakatnya. Namun sekelompok pemuda dari Tanah Patimura memiliki cara meruntuhkan tembok pembatas antar agama demi bisa berkreasi bersama. Mereka mencetuskan gerakan bernama Ambon Bergerak yang memfasilitasi segala potensi pemuda. Atas dasar misi dan hobi yang sama, anak muda Ambon Manisya ini menggaungkan suara perdamaian dari timur Indonesia. Ikuti kisah mereka selengkapnya. Pluralisme tegak demi rakyat yang bergerak, 7 kali dipercaya sama beri hormat gerak. Tonggak sejarah perjalanan bangsa, Maluku pun rasa bangga bela Nusantara. Meski jasa terkubur tanah, jiwa tetap menyala, sehingga akan terhapus masa jaga terus semangatnya karena Ale ada Maluku, beta ada Maluku, bangga jadi Maluku, ketut sama Maluku. Para pemuda ini bukan sekadar bernyanyi, tapi ada suatu motivasi yang melatar belakangi kebersamaan mereka. Itulah yang menjadi alasan saya mengunjungi Paparisa Ambon Bergerak atau rumah bersama bagi para komunitas kreatif di Maluku. Terima kasih, akhirnya saya berada di sini karena selama ini ngeliatnya aktivitas dari media sosial aja. Oh iya. Saya menemui salah satu penggeraknya, Muhammad Burhanuddin Borut. Ia bercerita betapa rumah ini menjadi wujud gerakan sosial di dunia maya yang akhirnya berlanjut kepada tindakan nyata. Paparisa ini makanya namanya Paparisa Ambon Bergerak karena dimulai dari kampanye Ambon Bergerak. Kampanye Ambon Bergerak itu kampanye di sosial media dimulai 5 tahun yang lalu. Apa sih motivasi yang melatar belakangi terbentuknya rumah bersama? Sebenarnya keinginan untuk bertemu dengan orang yang anak muda yang seide, yang punya keresahan yang sama, punya hobi yang sama. Kalau orang Ambon bilang keinginan untuk baku dapa, karena sebelumnya memang pasca konflik orang terpisah, segregasi sosial macam-macam. Ide awalnya itu sebenarnya untuk mengumpulkan komunitas-komunitas kreatif anak muda supaya kalau bikin gerakan atau bikin sesuatu yang positif, impact gerakannya itu bisa lebih luas. Inilah bukti aksi selama 5 tahun terakhir komunitas Ambon Bergerak yang digaungkan melalui jejaring media sosial. Rumah ini menjadi wadah kreativitas anggota komunitas sastra, seni, budaya, hingga mereka yang peduli lingkungan dan pendidikan. Ini beberapa kegiatan yang udah pernah dilakuin sama teman-teman. Cuman highlight beberapa kegiatan sih sebenarnya. Jadi kayak ada troto art itu yang pentas seni, terus kemudian kayak Ramadan Berbagi, ini buat campaign Save Aru kemarin, Suara Damai dari Timur. Terus ini aksi peduli macam-macam Gama Lama, ini Wasior Merapi dan Mentawai. Dalam berbagai bidang ya, lingkungan, sosial. Ya. Burhan mengajak saya berkeliling untuk melihat aktivitas di setiap ruangannya. Di mana karya-karya para pemuda Maluku lahir dari kebersamaan seperti ini. Kalau ini studio musik. Ya. Halo. Ada yang lagi bermain. Ya. Halo. Di sini Noro hampir tiap hari ya ada yang take, ada yang, dan nggak cuma teman-teman hip hop sih, ada teman-teman dari Ambon Band Community, teman-teman yang main musik secara pribadi juga di sini. Memang kondisinya masih begini, karena tapi masih juga dibangun ya, belum selesai. Ini belum selesai, tapi mudah-mudahan dari tempat kecil ini lahir karya-karya bagus. Lantas sejauh ini karya-karya apa saja sih yang sudah dilahirkan teman-teman di sini? Selama beraktivitas dengan teman-teman komunitas seni misalnya, itu kelihatan sekali bahwa anak muda Ambon itu punya potensi yang sangat besar di bidang seni. Teman-teman Maluku Hip Hop itu bisa mengeluarkan album lebih dari 2 album dalam 1 tahun. Dan kalau dengerin musik mereka, kita tahu bahwa mereka punya sesuatu. Makanya di Paparisa itu ada studio rekaman booth vokal yang didedikasikan buat teman-teman yang mau melakukan rekaman. Paling penting sih sebenarnya kita pengen ningkatin apa yang sudah dilakukan teman-teman hari ini,
terutama di bidang kreativitas misalnya seni, untuk tidak cuma sekedar seni yang cuma dinikmati oleh mereka, tapi bisa berimplikasi ekonomi dan sosial supaya agak sustainable apa yang mereka lakukan. Bagi mereka, situasi ini sungguh berharga. Karena pemuda-pemudi Maluku sempat mengalami pengalaman pahit yang memicu ruang kreativitas mereka menjadi terbatas. Hanya karena perbedaan latar belakang agama. Jadi mungkin sekitar 10 tahunan yang lalu agak mustahil untuk melakukan kegiatan bersama seperti ini. Apakah itu salah satu semangat yang mendasari? 10 tahun yang lalu tahun berapa itu ya? 2015, iya, 2005. 2005 itu Ambon baru selesai karena konflik paling besar kericuhan paling akhir itu 2004. Teman-teman yang besar pada saat konflik itu mengalami segregasi sosial dan banyak dari mereka itu nggak punya teman yang berbeda agama sampai mereka kuliah. Jadi SD, SMP, SMA di komunitasnya sendiri. Nah, teman-teman komunitas itu setelah masa-masa itu karena ketertarikan hobi, kemudian membuat hal-hal seperti itu, pertemuan menjadi lebih cair, lebih natural sebenarnya buat kita. Buat orang yang pernah mengalami konflik sektarian, orang Ambon orang yang sebenarnya paling punya pengalaman. Kita, jadi agak emosional. Jangan sampailah ada orang yang mengalami hal yang sama kayak orang Ambon. Dulu tahun 2009 ketika ada peristiwa pembakaran gereja, jangan sampai dia ada yang seperti itu. Karena di Ambon kita mengalami 5 tahun konflik, sampai sekarang masih kelihatan nggak enak lah pokoknya. Jangan sampai. Kini, tanpa memandang latar belakang, anggota komunitas Ambon Bergerak selalu menggelar aksi bersama, termasuk kegiatan Ramadan berbagi yang bertujuan menyantuni anak yatim. Acara yang telah memasuki tahun ke-6 ini justru adalah misi pertama yang menggerakkan mereka. Event itu sebenarnya event untuk ketemu, kopdar, dan sharing dengan orang-orang yang membutuhkan. Menariknya itu Ramadan berbagi itu sebenarnya kickstart event buat kampanye Ambon Bergerak. Jadi pertama kali kita bikin kampanye terus kemudian ngumpulin teman-teman, ketemu itu justru di event Ramadan berbagi pertama. Nah, dari situ baru mulai kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi memang awalnya dimulai dari Ramadan berbagi. Hal yang disyukuri para anggota komunitas Ambon Bergerak yang memiliki basis kampanye di dunia maya adalah masih banyak pihak yang peduli. Yang mengembirakan adalah kita sering mendapat donasi dari teman-teman yang ada di luar Ambon, dan ternyata orang Indonesia masih punya kerelaan hati untuk membantu sesamanya. Jadi ya yang bilang bahwa kita sudah apatis dan sebagainya itu sama sekali tidak benar. Namun Burhan ingin membuktikan aksinya tak hanya sebatas gaung media sosial. Bersama teman-temannya, penggalangan donasi dilakukan dengan turun langsung ke lapangan. Tak hanya di kafe, mereka pun menyebar semangat berbagi di jalanan. Tahun lalu kita bisa mengumpulkan sekitar 40 jutaan lebih, dan itu kemudian diseluruhkan. Namun Burhan ingin membuktikan tak hanya sebatas gaung, aksinya media sosial. Jadi agak emosional. Bersama galangan donasi dilakukan dengan turun langsung ke lapangan teman-temannya. Tak
hanya di kafe, mereka pun menyebar semangat pangan. Tahun lalu kita bisa berbagi di jalanan, mengumpulkan sekitar 40 jutaan lebih, dan itu kemudian Burhan ingin membuktikan tak hanya sebatas gaul aksinya, namun di media sosial. Sorry, jadi agak emosional. Saat di bidang seni, teman-teman bersama galangan donasi dilakukan dengan turun langsung ke lapangan sama teman-temannya. Mereka pun menyebar semangat tak hanya di kafe. Tahun lalu kita bisa berbagi di jalanan, lebih, dan itu kemudian bisa mengumpulkan sekitar 40 jutaan lebih.